Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahirah. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Unaccompanied Minor Service atau layanan penumpang anak-anak tanpa pendamping. Faktanya, anak bisa terbang sendirian tanpa orang tua. Yuk, simak dulu syaratnya. Dalam banyak keluarga, orang tua terkadang harus mengirimkan anak-anak mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, baik untuk urusan pendidikan maupun urusan keluarga. Hal ini menciptakan fenomena anak-anak terbang sendirian bukan lagi hal yang asing. Standar maskapai penerbangan tentang usia perjalanan minimum untuk anak-anak yang terbang sendiri dan kebijakan untuk anak di bawah umur yang bepergian tanpa pendamping bervariasi. Lantas, berapa usia anak yang dapat terbang sendirian? Usia minimum bagi anak-anak untuk bepergian sendirian bervariasi di setiap maskapai. Penerbangan domestik dengan Hawaiian, Southwest Air Canada, dan WestJet menetapkan anak-anak harus berusia 12 tahun. Maskapai Alaska menetapkan di usia 13 tahun. JetBlue menetapkan untuk terbang sebagai orang dewasa. Sementara American, Delta, Spirit, dan United menetapkan anak-anak harus berusia 15 tahun. Nah, batas usia internasional juga bervariasi di setiap maskapai, dan beberapa maskapai tidak mengizinkan anak di bawah umur tanpa pendamping dalam penerbangan internasional. Tentu, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus disiapkan oleh orang tua yang melepas anaknya pergi tanpa pendamping di pesawat. Berikut beberapa contoh maskapai dan persyaratannya yang dapat Anda jadikan referensi untuk digunakan nantinya. Maskapai pertama, Garuda Indonesia. Dalam websitenya, Garuda Indonesia menerangkan penumpang anak-anak tanpa pendamping dengan syarat berusia antara 6-7 tahun untuk bepergian tanpa pendamping pada penerbangan langsung dari asal ke tujuan tanpa pergantian pesawat. Untuk yang berusia antara 8-12 tahun dapat bepergian tanpa pendamping baik pada penerbangan non-stop maupun penerbangan lanjutan dengan atau tanpa pergantian pesawat. Adapun kondisi penerimaan yaitu yang pertama, anak-anak tanpa pendamping harus dalam keadaan sehat saat bepergian. Yang kedua, anak-anak tanpa pendamping harus memiliki dokumen perjalanan yang sah, paspor, sertifikat kesehatan, visa, dan lain-lain. Yang ketiga, menyertakan nama orang yang akan menjemput di terminal kedatangan. Maskapai berikutnya adalah Cathay Pacific. Anda dapat memesan penerbangan untuk anak yang bepergian sendiri dengan menghubungi kantor reservasi atau agen perjalanan Cathay Pacific. Dalam websitenya, mereka menuliskan bisa dihubungi 24 jam sebelum penerbangan untuk menjadwalkan layanan anak di bawah usia tanpa pendamping. Saat memesan dengan menghubungi kantor reservasi Cathay Pacific, bawalah semua dokumentasi terkait, termasuk nama lengkap orang dewasa di titik keberangkatan, nama lengkap orang dewasa di titik kedatangan, informasi kontak, atau nomor ponsel untuk keberangkatan dan kedatangan. Layanan anak di bawah usia tanpa pendamping tidak dapat diajukan secara online. Juga ada beberapa syarat khusus yang diberlakukan oleh beberapa negara tujuan yang bisa kamu cek langsung dalam website Cathay. Maskapai ketiga adalah Singapore Airlines. Dalam websitenya, Singapore Airlines menuliskan anak di bawah umur tanpa pendamping adalah penumpang yang berusia antara 5 hingga kurang dari 18 tahun yang tidak bepergian dengan orang dewasa atau 18 tahun atau lebih tua. Jika anak Anda berusia di bawah 5 tahun, demi keselamatan mereka tidak dapat dibiarkan pergi tanpa pendamping. Layanan penanganan anak di bawah umur tanpa pendamping adalah wajib bagi penumpang yang berusia 5 hingga di bawah 12 tahun dan opsional untuk penumpang berusia 12 hingga di bawah 18 tahun. Kemudian muncul pertanyaan, bisakah anak di bawah 5 tahun terbang tanpa pendamping? Untuk berbagai alasan, termasuk fakta bahwa terbang dengan anak-anak dapat menjadi sulit bahkan dalam kondisi terbaik, anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak dapat bepergian sebagai anak di bawah umur tanpa pendamping dalam keadaan apapun. Sementara itu, anak-anak berusia antara 5 tahun dan berapapun minimum usia dewasa di maskapai pilihan mereka, sebagian besar maskapai menyediakan layanan khusus anak di bawah umur tanpa pendamping dengan biaya tambahan.
Dari 12 maskapai besar, Amerika Utara hanya Allegiant dan Frontier yang tidak menawarkan opsi terbang tanpa pendamping kepada anak di bawah umur. Banyak maskapai penerbangan juga menawarkan layanan anak di bawah umur tanpa pendamping untuk anak-anak beberapa tahun di atas usia minimum dewasa. Nah, layanan dan biaya anak di bawah umur tanpa pendamping kira-kira seperti apa sih? Perlu diketahui bahwa anak di bawah umur tanpa pendamping dikontrol dan dipantau secara hati-hati oleh personil maskapai saat naik, penerbangan, dan kedatangan perjalanan. Maskapai penerbangan mengharuskan anak di bawah umur yang bepergian tanpa pendamping diantar ke maskapai oleh orang dewasa dengan dokumentasi yang tepat dan dijemput di tempat tujuan oleh orang dewasa lain yang didokumentasikan. Biasanya, maskapai penerbangan menghindari pemesanan penerbangan anak di bawah umur tanpa pendamping pada penerbangan terakhir hari itu atau pada penerbangan yang kemungkinan akan terganggu oleh cuaca atau faktor lainnya. Selain itu, pemesanan pada penerbangan dengan kode bersama tidak dibolehkan. Sebagian besar maskapai membatasi layanan anak di bawah umur tanpa pendamping untuk penerbangan langsung atau non-stop. Alaska, American, dan Delta mengizinkan pemesanan penerbangan anak di bawah umur tanpa pendamping pada beberapa penerbangan lanjutan untuk anak-anak berusia 8 tahun ke atas dengan berbagai batasan jadwal dan rute. Maskapai besar Amerika Serikat mengenakan biaya dasar sebesar 150 US dollar atau sekitar 2 jutaan rupiah untuk sekali jalan, meskipun terkadang biaya tersebut mencakup beberapa anak yang bepergian bersama, ditambah tarif dewasa yang berlaku. Maskapai lain mengenakan biaya yang sama atau kurang. Pada maskapai penerbangan yang mengizinkan anak di bawah umur tanpa pendamping dalam pemesanan internasional, kondisi di sekitar anak-anak yang terbang sendirian dalam penerbangan tersebut bahkan lebih ketat. Sebagian besar maskapai penerbangan internasional menawarkan layanan serupa, meskipun spesifikasinya berbeda-beda menurut maskapai dan negara. Orang tua yang bertanggung jawab sebaiknya membandingkan penerbangan dan maskapai penerbangan karena usia minimum di mana anak-anak dapat bepergian tanpa pendamping sangat beragam. Juga dengan biaya kecil tanpa pendamping di kisaran 150 US dollar atau 2 jutaan rupiah sekali jalan, meminta anggota keluarga membeli tiket pulang pergi untuk menemani anak-anak sekali jalan dalam perjalanan singkat sebenarnya bisa jadi lebih murah. Nah, demikian tadi untuk episode kali ini. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.